Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelihatannya kok lemes semua ya. Udah jam terakhir, udah pada lapar, udah pada ngantuk ya. Iya. Biar kita bersemangat, kita ice breaking dulu ya, biar matanya jadi melek, kita juga bisa konsentrasi. Nanti ice breakingnya tentang tepuk-tepuk. Coba nanti diingat, harus fokus, nanti tidak salah. Ya, Bu. Ya, Bu. Tepuk satu kali, itu satu suku kata. Yes. Terus nanti kita tepuk 2 kali, klok, klok, terus kita bilang oke. Terus habis itu tepuk 3 kali, 1, 2, 3, semangat. Terus habis itu 4 kali tepuknya, 1, 2, 3, 4, konsentrasi gitu ya. Jadi nanti biar ketika kita udah selesai kita itu jadi ingat, oh iya konsentrasi gitu. Gitu ya anak-anak ya. Coba tak coba dulu. Suku kata. Yes. Terus kedua. Yes. Nah, terus yang kedua ya ikutin. Oke. Oke. Ya. Terus sambil tepuk yang ketiga. Apa tadi? Oke. Semangat. Semangat. Oh ya. Konsentrasi. Yes, oke. Konsentrasi. Semangat. Oke, ayo bareng-bareng. 1, 2, 3. Yes. 1. Oke. Yes. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Konsentrasi. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu, dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan Mas Saifullah untuk memimpin doa bersamanya. Baik, Bu. Mari teman-teman, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya, dengan kita melafalkan kalimat raditu billah bersama-sama. Amin. Sudah, Bu? Ya, alhamdulillah cukup nggih. Anak-anakku semua hari ini masuk semua ya? Atau ada yang izin hari ini atau sakit? Apa yang nggak masuk? Arif bukan, De Arif. Namanya Ya, ya. itu De Arif ya, yang nggak masuk. Kenapa De Arif ya? Banjiran, Bu. Banjir. Karena ada teman kita yang kebanjiran, kita doakan semoga banjirnya cepat reda, terus keluarga mereka dan mereka itu pada sehat semua dan besok bisa kembali ke sekolah lagi. Karena kita semua diberi kesehatan sehingga bisa hadir di sini, mari kita syukuri nikmat sehat kita dengan membaca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Oke, ya, baik. Sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, karena materinya itu materi yang baru, coba di antara kalian ada nggak yang ingat minggu kemarin itu pembelajaran kita itu tentang apa? Coba. Saya ingat, Bu. Saya ingat, Ya, Bu. coba. Ya. Coba. Tentang masa kejayaan Islam. Oh ya, masa kejayaan Islam, betul sekali ya. Baik. Sekarang kita coba untuk memasuki pembelajaran kita yang baru. Materinya tentang membangun bangsa melalui perilaku taat, kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Itu materi pokoknya. Namun pada kesempatan kali ini nanti yang akan kita bahas itu tentang membaca ayatnya, karena memang materi ini itu ada berhubungan dengan 3 ayat. Yang pertama, materi taat aturan itu berhubungan dengan Quran surat An-Nisa ayat 59, lalu kemudian berkompetisi dalam kebaikan itu. Terus yang terakhir itu tentang etos kerja, itu At-Taubah ayat 105. Baik, coba tak bukakan slide ya. Nah, udah kelihatan belum? Sudah. Oke. Kurang gede, Bu. Bangun bangsa melalui perilaku taat, ya. Kurang besar. Udah, Bu, udah besar, Bu. Udah besar ya? Udah, Bu. Udah. Oke. Bisa dilihat nih di sini nanti Ibu akan mencoba untuk membukakan slide selanjutnya. Di sini ada contoh membaca ayat Al-Quran ya. Coba didengarkan dulu. Bagus, Bu. Ya, dengerin ya. Nggak dengar, masih kurang keras ya? Nah.
Lima 59 ya. Ya, Bu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Itu akan menunjukkan tujuan dari pembelajaran kita hari ini ya. Di sini tujuan pembelajaran kita yang pertama, nanti akan Ibu adakan diskusi. Jadi setelah berdiskusi, peserta didik diharapkan dapat memahami makhorijul huruf dan tajwid pada Quran Surat An-Nisa ayat 59, Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48, dan Quran Surat At-Taubah ayat 105 dengan benar. Lalu yang kedua, setelah menonton video yang tadi Ibu mau tampilkan ya, setelah menonton video, peserta didik diharapkan terbiasa membaca Al-Quran dengan meyakini bahwa taat pada aturan, kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja sebagai perintah agama dengan makhraj dan tajwid yang benar. Lalu tujuan yang ketiga, setelah mendemonstrasikan bacaan Quran Surat An-Nisa ayat 59, Al-Ma'idah ayat 48, dan At-Taubah ayat 105, diharapkan peserta didik dapat membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah tajwid dan makhorijul hurufnya. Jadi itu tadi tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Baik, kita lanjutkan. Ini tadi macam-macam seni membaca Al-Quran yang indah. Di sini ada dengan cara membaca dengan bayati, soba, jas, ros, sikah, dan Siharka. ya, siharka. Kan sering mendengar ya kalau di pengajian-pengajian itu kan ada tilawah, ada murotal. Nah, itu tadi ini yang sering kita dengar. Modelnya itu seperti itu, seperti yang dibacakan oleh Dek Mas Ruhan, Mas Wanda, sama Mas Nadibi, itu tadi termasuk dalam golongan murotal. Tadi itu Bu, yang tilawah Bu, bisa Suara Ibu, juara nasional Bu. Ya, coba nanti pas penilaian ya, pas bagus, apalagi gurunya Bu. Nah, insya Allah, amin. Untuk kalian kemampuannya dalam membaca Al-Quran, mau itu dengan tilawah ataupun murotal, nanti akan Ibu evaluasi di akhir ya, nanti pada evaluasi. Kalau misalnya kalian bisa Bu tilawah. Ya, nanti silahkan kalian baca dengan tilawah. Nilainya pasti akan lebih tinggi daripada yang membaca murotal. Namun demikian, walaupun bisa tilawah ataupun murotal, namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yang wajib ada pada pembacaan Al-Quran. Maksudnya itu wajib ya. Jadi jangan dikesampingkan hanya karena lagu. Itu ada beberapa aspek pokok seni baca Al-Quran, yaitu yang pertama adab. Yang namanya adab ini di sini ketika mau membaca Al-Quran, maka seseorang itu ya harus wudhu terlebih dahulu, menutup auratnya, dan meletakkan Al-Quran juga harus lebih tinggi daripada bagian bawah orang. Lainnya. Nah, oke. Lalu yang kedua ada fasohah. Jadi membacanya harus fasih. Di sini berkaitan dengan makhorijul hurufnya. Jadi harus jelas di sini ya, harus fasih. Lalu suara. Nah, ini suaranya itu juga harus jelas. A, I, U, E, O-nya itu harus jelas. Lalu yang keempat lagu. Ya, tentunya di sini karena seni baca Al-Quran di dalamnya pasti ada lagu. Tapi ingat, ketika kalian menggunakan lagu itu tidak boleh kemudian melanggar yang lainnya. Pakai lagu tajwidnya jadi rusak. Pakai lagu jadinya A, I, U, E, O-nya itu enggak jelas. Itu jangan. Lalu kemudian ada yang kelima itu bernafas. Nah, ini pernafasannya itu kalau bisa jangan di tengah kalimat ya, kayak Dek Musruhan tadi bacanya kan ya karena dia berhenti di tengah terus dia mengulang dari dua kata sebelum dia berhenti, itu sudah sangat bagus dan sudah sesuai dengan yang seharusnya. Kemudian yang terakhir itu yang harus diperhatikan adalah tentang tajwidnya. Jangan sampai salah. Karena kalau nanti kalau tajwidnya salah atau nanti fasohahnya ini juga salah, bisa jadi nanti artinya itu bisa beda dari yang seharusnya. Bisa dipahami anak-anak?
Bisa. Bu. Ya, Paham, Bu. Bu. Bisa, Bu. Nah, kalau sudah paham, sekarang Ibu minta kalian untuk membentuk kelompok ya, karena di sini tadi ada yang nggak masuk 2 anak, berarti tinggal 15 anak ya, tinggal 15 anak. Jadi Bu Ica minta dibuat kelompok menjadi 3 kelompok saja. Dimana nanti kalian bertugas untuk mencari hukum bacaan. Kalau pembelajaran tajwid itu kalian sudah pernah mendapatkannya ya? Sudah, Bu. Maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, saya minta untuk kelompok 1 tadi yang memimpin Mbak Atiyah ya. Jadi silakan Ya, Bu, saya. 2 orang saja karena di situ ada 5 orang. Nanti kalau majunya 5 orang enggak malah. Jadi silahkan 2 orang saja yang maju, lalu coba untuk hukum bacaan dari Quran Surat An-Nisa ayat 59. Silahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya dari kelompok 1 ingin menyebutkan hukum-hukum tajwid yang ada di surat An-Nisa ayat 59. Nah, diantaranya ya ayyuha, ya-nya itu hukumnya mad jaiz munfasil karena ada hukum mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam 2 kalimat. Panjangnya 2 sampai 5 harokat. Nah, selanjutnya ya ayyuhalladzi alladzi ini hukumnya alif lam syamsiah. Nah, disebut alif lam syamsiah karena ada huruf alif lam bertemu dengan lam karena lamnya yang bertasydid. Wa idgham bigunah wa ahsanu ta'wila mad iwad. Oh, oke, luar biasa. Dan Kelompok 1. makannya. Ya, sip. Bagus sekali ya, nggak ada yang terlewat. Tadi hukum bacanya semuanya kalian bisa pahami untuk kelompok 1. Oke, sekarang untuk kelompok 2. Untuk kelompok 2 coba Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48. Dari kelompok 2, siapa yang mau mewakili? Saya, Bu. Oke, baik. Monggo, Mas Abdul Majid. Izin ke belakang boleh, Bu? Boleh, monggo. Kelompok Ya, 2 saya juga, Bu. Juga, Bu. menyampaikan bacaan tajwid dari Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48. Yang pertama, wa'ang zalna itu ada ifa safawi. Karena ada nun sukun bertemu dengan huruf ya. Kemudian ada ilaika, mat layin. Ilaika itu mat layin. Kemudian al-kitabah itu ada al-qamariyah. Oke, bagus sekali. Dilanjutkan. Itu Baik, sekarang sudah Ada sampai di bawah. pada penilaian. Untuk penilaian saya akan menilai satu-satu di kalian ya. Nanti silahkan bisanya pakai murotal atau pakai kiroah tadi yang dibilang kiroah boleh. Jadi coba siapa dulu ini yang berani? Yang pertama untuk membacakan Quran Surat At-Taubah ayat 105 dalam penilaian ini. Ya, A'udzu silakan. billahi minasyaitonir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم. Ya. Beri tepuk tangan untuk Mas Nadibi. Pemenang yang 1, Bu, maklum, Bu. Ya. Oke. Baik, sudah selesai penilaian kalian semuanya, sudah dinilai semuanya dan sudah dapat nilai semuanya. Nah, sekarang Ibu mau kalian menyimpulkan materi yang sudah kita pelajari hari ini. Coba salah satu siapa yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Saya, Bu. Oke. Mas Rian, silakan. Simpulannya. Ya, kesimpulannya ada banyak, Bu, teknik dalam membaca Al-Quran. Indah, ada dengan tilawah dan murotal. Namun untuk setiap seni baca itu, apapun itu, ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Beberapa aspek pokok seni baca Al-Quran. Di antaranya ada yang kedua, fasohah, suara, lagu, terus bernapas, dan yang terakhir tajwid. Itu, Bu. Ya, betul sekali. Ya, sudah selesai.
Alhamdulillah materi hari ini sudah selesai, penilaian juga sudah selesai. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin. Amin. Yakin kalian semua sudah memahami materi kita siang hari ini. Namun Ibu tetap akan menugaskan kalian untuk membuat resum ditulis di buku tulis agar bisa digunakan sebagai pengingat jika nanti kalian lupa ya. Oke, kita sudahi pembelajaran hari ini dengan membaca doa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Mas Saifullah dipimpin. Mari teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, kita membaca hamdalah bersama. Alhamdulillah. Jika ada kata-kata Ibu yang kurang berkenan di hati kalian, Ibu mohon maaf yang setulus-tulusnya. Illa liqa ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya.